pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang wanita Parubaya tewas dibunuh di kota Jayapura. Meski cuaca buruk, nelayan di Merauke nekat melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Minyak goreng masih mahal, warga minta Pemda gelar operasi pasar. Mayat perempuan Parubaya ditemukan warga tanpa busana di Jembatan Kemiri, Kampung Koyakoso, Kota Jayapura pada Selasa lalu. Lemanu saat itu hendak mengangkat kayu balok untuk membuat pondok, namun tiba-tiba ia melihat mayat wanita dan langsung melapor ke polisi. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan diotopsi. Kasat Reskrim Polres Jayapura Kota AKP Henry Bawiling mengatakan pihaknya sudah memeriksa 4 saksi dan akan mengembangkan kasus ini. Tim Polresta Jayapura Kota dipimpin Kasat Reskrim, kami sementara melakukan pendalaman terhadap penemuan sosok mayat yang terjadi di Jalan Trans Papua Kerom, tepatnya di Jembatan Kali Kemiri. Jadi kemarin hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 10 kami melakukan olah TKP berdasarkan informasi dari salah satu anggota Polsek Moratami yang informasikan melalui HT bahwa telah ada ditemukan sesosok mayat, sehingga saya langsung memimpin tim atas perintah dari Bapak Kapolresta membentuk tim kemudian datangnya TKP. Setelah selesai melakukan olah TKP, kami kemudian membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara, dan kemarin atau tadi pagi telah selesai dilakukan otopsi. Semoga dari hasil otopsi kami bisa mendapatkan banyak petunjuk dari kejadian yang terjadi di TKP. Identitas wanita tersebut sudah diketahui dan polisi meminta keluarga korban bersabar dan mempercayakan kasus ini kepada kepolisian. Belum ada latar belakang kematian korban, namun diduga wanita ini korban pembunuhan. Ia dicegat dan dihabisi pelaku di lokasi. Polisi juga menemukan sepeda motor korban tidak jauh dari lokasi ditemukannya mayat. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Lagi-lagi minuman keras memicu masalah di Mimika. Pemuda ini terpaksa dibawa ke kantor polisi karena berbuat onar di Pasar Lama Rabu kemarin. Pria bernama Antonius saat itu mabuk dan mengendarai motor. Ia kemudian berhenti di Pasar Lama dan terlibat cekcok dengan tukang ojek. Teman pelaku sempat melerai namun tidak dihiraukan sehingga polisi turun tangan dan membawa pemuda itu ke Mapolsek. Terkait masyarakat yang mabuk di Pasar Lama tadi, Bapak yang berinisial A sudah kita amankan di Kijang Miru, Kijang Patroli bersama kendaraan bermotor. Lalu kita antar pulang ke rumahnya. Sampai di rumah istrinya menyambut baik dan situasi aman. Minuman keras memicu banyak masalah di Mimika, bahkan tidak jarang berujung tindak kriminal yang merugikan banyak orang. Tindakan tegas dibarengi langkah penertiban miras ilegal diharapkan bisa mengurangi perilaku menegak minuman keras yang sudah menjadi tradisi itu. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolen melaporkan. Mabes Polri saat ini mengubah pola pengamanan terhadap kelompok separatis di Papua dengan mengedepankan operasi damai. Operasi ini mengutamakan tindakan persuasif dan preemptif atau pencegahan, serta melibatkan peran pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat agar korban jiwa tidak terus berjatuhan baik bagi personel TNI Polri dan masyarakat sipil. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan aparat gabungan TNI Polri tidak lagi mengejar dan menyerang kelompok separatis.
Menurut Fakiri, polisi akan lebih menerapkan strategis bertahan dalam menghadapi kelompok tersebut. Jajaran Polda Papua dan lebih khusus lagi apa yang kita sampaikan kepada Bapak Kapolri, sehingga kita evaluasi semua kegiatan-kegiatan kepolisian yang dilakukan yang dibungkus dalam operasi kepolisian mulai dari beberapa tahun lalu sampai dengan yang terakhir dengan konsep operasi Nemangkawi. Nah, ini evaluasi ini kita lihat bahwa Papua harus ditangani dengan cara-cara yang lebih soft, yang mengedepankan rasa kemanusiaannya dengan bertumpu pada masyarakat dan pemerintah daerah di masing-masing wilayah yang ada di Provinsi Papua, khususnya kabupaten-kabupaten yang sering, apalagi yang sering terjadi gejolak. Dari evaluasi inilah kita menyiapkan konsep-konsep operasi yang diperbarui dari Nemangkawi menuju ada nanti untuk operasi yang kami namai Damai Kartens 2022. Mudah-mudahan dengan konsep ini kita mengedepankan pemerintah daerah di dalamnya dan melakukan pendekatan pemulihan humanis. Ini mudah-mudahan bisa membantu bersama-sama dengan stakeholder lainnya untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di tanah Papua dan lebih khusus lagi pada gangguan-gangguan yang lebih pada kekerasan bersenjata. Ini yang kita susun dan akan kita berusaha untuk diimplementasikan lebih real dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis. Berapa pelibatan personel dari Papua sendiri maupun juga yang dari Satgas yang dari Mabes? Secara keseluruhan itu kami 1.876. Dari Mabes Polri itu BKO 1.196 dan dari Polda Papua sendiri 528 personil. Ditambah ada kami di backup sama teman-teman TNI, ini 100 personil dan 1 dari Kodam. Nah, kami berharap kolaborasi ini bisa bahu-membahu untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang lebih soft dan humanis dalam penanganan berbagai persoalan konflik yang terjadi di tanah Papua. Fakiri ditunjuk sebagai Kepala Operasi Damai Kartens 2022. Ia menilai citra Indonesia akan buruk jika kontak tembak dengan separatis terus terjadi. Dan ia berharap para anggota kelompok separatis segera menyerahkan diri. Data Kepolisian Daerah Papua sepanjang tahun 2021 lalu, 15 personel TNI Polri gugur dan 19 warga meninggal dunia akibat tindak kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sejumlah nelayan di Lampu Satu Merauke selama beberapa pekan ini terpaksa tidak melaut karena cuaca tidak bersahabat. Cuaca buruk disertai gelombang laut yang tinggi membuat mereka gentar melaut dan memilih bertahan di rumah. Namun sebagian nelayan di sini bernyali. Mereka tetap nekat mencari ikan kendati nyawa taruhannya. Abdul Aziz, salah satu nelayan, memilih tetap mencari ikan kendati cuaca buruk. Ia tidak ada pilihan lain karena mencari ikan merupakan mata pencaharian satu-satunya. Sudah berapa hari? Sudah berapa kali? Sudah berapa kali ya? Iya. Sudah 1 minggu ini, Dik? Iya. Kemarin waktu ombak kencang, berapa hari kita tidak melaut? Ada 1 minggu. 1 minggu ya, tapi ini hasilnya sudah bagus ini? Ya lumayan. Untuk semua nelayan sudah ikut melaut kah? Belum? Tidak, ini masih satu-satu juga. Satu-satu, oh belum semua ya? Iya, bandeng saja. Bandeng saja ya? Nah ini yang diantisipasi apa untuk cuaca buruknya nanti ke depannya? Cuaca buruknya ini kan rencana masih ada ombak yang agak besar, Pak. Oh gitu, jadi masih bertahan juga, Dik? Iya, masih bertahan. Tapi untuk hasil tangkapan cukup lumayan? Ya kalau ini ombak agak kurang ya lumayan. Lumayan ya? Tapi kalau ombaknya masih kencang, kadang juga kan jaring tergulung. Kalau sekarang ini bagaimana hasilnya? Lumayan? Ya ada tapi sedikit-sedikit. Ada sedikit ya? Ya. Daripada nganggur, Pak, Dik? Itu sudah. Meski hasil tangkapan tidak maksimal karena cuaca buruk, Abdul Aziz dan beberapa nelayan di Lampu Satu tetap melaut. Mereka mengaku tidak bisa berharap banyak dari bantuan pemerintah yang hanya janji dan tidak pernah mereka terima. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Gelombang tinggi dan angin kencang menyebabkan salah satu rumah di pesisir pantai Lampu 1 Merauke rusak parah. Belakangan ini, cuaca buruk telah menyebabkan gelombang laut tinggi disertai angin yang kencang. Kondisi rumah sangat parah dan hampir roboh dihantam ombak. Bagian teras dan ruang tamu sudah tergerus air laut. Khawatir ambruk, pemilik rumah akhirnya mengungsi ke lokasi aman. Banyak rumah di pinggir pantai ini kan roboh, itu dari apa Pak Lasarus? Dari ombak kemarin, angin kencang tuh. Itu air besar itu? Iya, terbesar tuh. Sampai bisa patah begitu. Patah itu hancur ya? Iya, hancur. Jadi dapat kikis itu? Dapat kikis di sini tuh, dari air besar. Ada berapa rumah daerah sini pantai nih? Sini ada berapa? Ada berapa? Yang paling hancur tuh yang ini. Yang ini ya? Iya. Selama ini. Jadi sementara ini apa upaya dari warga sendiri untuk mengurangi ini? Ya kalau bisa pemerintah nanti perhatikan pantai itu. Pemerintah setempat di Merauke. Kalau Pak Lasarus lihat pantai ini sudah parah, orang ambil pasir. Terlalu hancur sekali. Kalau hancur ya? Iya. Kalau bisa tolong pemerintah perhatikan kan. Perhatikan pantai ini ya. Gimana ya toh? Ini takut ini belum ini apa bulan 2. Lebih besar lagi ya? Nanti lebih parah lagi. Nah, upaya warga sekarang Pak Lasarus seperti apa ini Pak Lasarus? Kalau bisa kita pakai karung toh, isi pasir situ. Baru Tanam kayu kan, baru susun karung situ. itu supaya kenapa Pak Lasarus? Supaya dia bisa taruh gelombang. Taruh gelombang gitu ya? Supaya dia tidak terlalu takis toh. Oh gitu. Iya. Warga di kawasan ini mendesak Pemkab Merauke secepatnya membangun pemecah ombak di bibir pantai sehingga rumah warga terlindungi dari hantaman ombak yang keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harus diakui, belum semua anak-anak di Bumi Cendrawasih mendapatkan pendidikan yang layak. Masih banyak anak-anak di pedalaman yang masih bermimpi untuk meraih cita-cita yang tinggi. Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Batalion Mekanis Rider 412 Kostrad mencoba membantu anak-anak di Pegunungan Tengah Papua untuk meraih cita-cita mereka dengan memberikan pendidikan yang baik. Prajurit mendirikan Pondok Pintar Barata di Distrik Malagai, Kabupaten Lani Jaya. Di pondok ini disediakan berbagai jenis buku, miniatur pulau di Indonesia, miniatur pesawat, dan juga Tugu Monas yang merupakan ikon ibu kota. Di pekarangan pondok juga disediakan tempat untuk anak-anak bisa berpose dengan sosok superhero yang dibuat prajurit. Bahkan juga disediakan beberapa seragam seperti pilot, perawat, tentara, polisi, dan pegawai negeri agar bisa menjadi sosok inspiratif yang membanggakan bagi anak-anak di Distrik Malagai. Bagi anak-anak di kampung ini, kehadiran Pondok Pintar Barata membuat mereka senang dan membangkitkan rasa ingin tahu. Karena selama ini pengetahuan mereka tentang Indonesia dan dunia luar sangat terbatas. Bagi anak-anak di sini mengucapkan terima kasih kepada Satgas 412 sudah mendirikan Pondok Pintar ini. Kehadiran Satgas Rider 412 Kostrad tidak lain untuk mengisi kekosongan tenaga pendidikan di pedalaman. Selama ini baik minat dan tenaga pengajar yang mau mengabdi di pedalaman masih sangat minim. Pintar Barata ini sengaja kami buat adalah untuk menjaga dan memelihara keceriaan anak-anak di wilayah ini. Adapun kegiatan utama yang kami usung dalam Pondok Pintar Barata ini adalah belajar sambil bermain. Adapun kegiatan yang kami lakukan antara lain yang pertama adalah kami mengenalkan miniatur kepulauan Indonesia bagi anak-anak generasi wilayah sini agar mereka memiliki bayangan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari Pulau Sumatera hingga dengan Pulau Papua. Konsep yang digagas di pondok ini adalah belajar sambil bermain, sehingga anak-anak di kampung ini tetap ceria saat menyerap informasi dan pengetahuan. Distrik Malagai, Kabupaten Lani Jaya merupakan salah satu distrik yang hingga kini masih kekurangan tenaga pendidikan karena infrastruktur seperti listrik dan jaringan telepon belum tersedia.
Hendra melaporkan dari Kabupaten Lanijaya, Papua. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentral Mimika terus mengalami kenaikan. Harga minyak goreng misalnya hingga saat ini masih tinggi, sehingga ikut mengerek kenaikan harga bahan pokok yang lain seperti gula. Minyak goreng kemasan berukuran 5 liter yang sebelumnya dijual Rp80.000, kini naik hingga Rp110.000. Sementara ukuran 1 liter dijual seharga Rp20.000, padahal biasanya hanya Rp14.000 per liter. Sementara harga gula pasir ukuran 50 kg sebelumnya dijual Rp650.000, saat ini naik menjadi Rp750.000. Masalahnya setengah masih juga pembeli maunya harga yang lama. Dia marah-marah kenapa naik begini? Dulu begini. Ya dulu, kita bilang dulu ini naik. Minyak goreng, gula. Pokoknya semua ini naik. Tapi paling ini cuma minyak goreng. Gula. Rokok lagi. Paling murah sudah yang 1 liter 20, paling murah sudah. Kalau yang ini 12 berapa mili dengan setengah kapal ini 12. Paling murah sudah itu, paling kecil itu 6.000. 5 liter kalau bimoli 110, kalau stik 105.000. Gula sudah naik 17 satu kilo. Para pedagang berharap harga bahan pokok bisa kembali normal dan pedagang meminta pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap kenaikan harga bahan pokok ini. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Harga minyak goreng saat ini seolah enggan turun ke harga yang normal. Tentu warga dibuat pusing. Maklum, minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang paling penting. Sri, warga Merauke, sudah putus asa, berharap harga minyak goreng akan turun. Ia meminta pemerintah segera ambil tindakan karena khawatir harga minyak goreng akan semakin mahal dan tidak terjangkau lagi. Sri dan warga Merauke yang lain mengkritik pemerintah karena tidak serius menggelar operasi pasar. Kira akan turun tangan untuk melakukan operasi pasar karena tingginya harga minyak goreng. Nah, untuk Ibu sendiri seperti Ibu, apa harapan supaya harga minyak ini stabil, Ibu? Ya cepat turun karena naiknya banyak sekali. Sekarang berapa belinya, Bu? 107 satu gen 5 liter. 5 liter. Kalau tadinya beli berapa, Ibu? Biasanya 95. 95 ya? Ya 96 gitu. Satu hari biasa pakai minyak goreng berapa banyak, Ibu? 1 gen itu. 1 gen itu? Iya. Nah, Ibu, operasi pasar ini kan Ibu harapkan secepatnya untuk dapat dilakukan? Iya, secepatnya. Untuk menstabilkan. Karena semua sudah naik semua. Sudah naik semua, Bu, ya? Iya. Tapi sampai sekarang belum ada, Bu, ya, di sekitar rumah Ibu operasi pasar? Belum ada ya? Belum. Saat ini harga minyak goreng di seluruh pelosok negeri sulit dikendalikan, bahkan menyita perhatian Presiden Jokowi. Presiden sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk menyubsidi minyak goreng kemasan agar harga resmi bisa mencapai Rp14.000 per liter dari harga saat ini yang sudah menyentuh Rp20.000 per liter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ini dia pegang bola sama sini. Saya pemilik tanah. Untuk meningkatkan perekonomian warga, Kepala Kepolisian Daerah Papua memberangkatkan 11 petani dan peternak ke Karanganyar, Jawa Tengah. Belasan petani tersebut akan diberi pelatihan agar mereka bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana mengelola lahan dan ternak mereka secara profesional. Pertama, ini bagian yang tak terpisah dari konsep kegiatan kepolisian yang akan kami gelar, itu kegiatan kepolisian kami namanya dengan sandi operasi Damai Kartens, dan nanti ada satu lagi yang bagian untuk menampilkan pemulisian humanis tanah Papua, yaitu Rastra Kastika Kartens di tahun 2022. Salah satunya bagian terpentingnya ini kita menyiapkan stakeholder, masyarakat yang akan membangun komunitasnya, baik dari sisi pertanian, perikanan, perkebunan,
Sehingga kita perlu menyiapkan mereka sebagai nanti yang terdepan dalam membangun konsep itu, membangun pertaniannya, membangun peternakannya. Ini bekerja sama dengan Mabes Polri atas arahan pimpinan kami Bapak Kapolri yang diinisiasi oleh Bapak Kakor Binmas Polri. Tentunya ini sangat positif bagi Polda Papua untuk menyiapkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk membangun perekonomiannya atau meningkatkan kesejahteraan di kampung-kampung yang akan menjadi sentuhan daripada Polri. Nah, mereka ini akan kita siapkan dalam pelatihan. Saya bekerjasama dengan Korbinmas Polri, arahan dari Bapak Kakor. Ini kita akan kirim di Karanganyar selama 1 bulan. Mereka akan melakukan pelatihan, baik peternakan, peternakan, perikanan, pertanian, dan nanti setelah 1 bulan mereka akan kembali di masing-masing wilayah. Ini waktu ini yang kami kirim ini dari Waropen, dari Paniai dan Kerom. Nah, tentunya nanti sesuai dengan apa. Kalau di Paniai apa, akan dikembangkan. Kalau dia mau peternakan kita akan, kalau mau perkebunan kita akan dukung. Kita dukung dengan semua bibit maupun yang lain-lain. Pelatihan ini merupakan program dari Mabes Polri yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para petani dan peternak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 11 petani dan peternak yang diberangkatkan berasal dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Kerom, Paniai, dan Waropen. Setelah mereka pulang, pemerintah daerah akan menyiapkan bibit dan pendampingan hingga masa panen. Di masa mendatang, semua kampung juga akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan sehingga petani dan peternak bisa mandiri dan sejahtera. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.